Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Wonosobo beserta staf-stafnya. Alhamdulillah sekali pada kesempatan hari ini kita bisa hadir, bisa bertatap muka, sehingga pada kesempatan kali ini kita mau mengadakan sebuah diskusi tentang pendidikan. Meskipun ini adalah awal untuk kita diskusi, kemudian nanti kita juga pengen tahu tugas-tugas atau apa-apa aja yang sudah dilakukan dari Dinas Pendidikan selama masa pandemi ini, maupun gagasan-gagasan ke depan seperti apa. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengajarkan apa itu pendidikan, apa itu akhlak yang mulia, bagaimana cara mendidik dengan baik, bagaimana cara mendidik dengan cara yang memberikan teladan. Itu adalah sosok Nabi kita, Nabi Muhammad. Selanjutnya, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, baik Badan Eksekutif Mahasiswa di level universitas maupun level fakultas dan himpunan di level prodi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dinas beserta staf-stafnya ya Pak, nomor bagian divisinya, karena hari ini kita sudah diterima, sudah disambut dengan luar biasa sekali. Tadi sebelum kita memulai diskusi, kita sudah ngobrol sedikit ya Pak, ngobrol sedikit terkait langkah-langkah ke depan, kita mau ngapain gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bertanya-tanya kepada bapak-bapak, ada Bapak Kepala Dinas, ada beserta yang mendampingi. Kita akan tanya pertama, yang kita ingin tahu adalah apa sih tugas dari Dinas Pendidikan itu sendiri, sehingga nanti dari itu dulu kemudian kita bisa menggali lebih dalam hal-hal yang sudah dilakukan maupun hal-hal yang mungkin nanti akan kita, kalau boleh yaitu tadi Pak, kritik, atau mungkin kalau boleh rekomendasi, tapi rekomendasinya dari mahasiswa gitu Pak, sehingga nanti kita bisa, harapannya pendidikan yang ada di Wonosobo ini bisa terkolaborasikan, baik itu pendidikan di pesantren, karena di Wonosobo kan kita tidak boleh melupakan itu ya Pak, banyak pesantren-pesantren yang menjadi kiblat atau bahkan menjadi percontohan di kabupaten-kabupaten lain. Nah, kebijakan-kebijakan baik itu pendidikan di pesantren, pendidikan formal itu seperti apa, mungkin nanti boleh di-sharekan kepada kita. Mungkin itu dulu Pak, pertama mungkin boleh disampaikan terkait tugas dari Dinas Pendidikan itu seperti apa dan bagaimana, sehingga nanti kita persepsinya bisa sama dulu gitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati teman-teman, adik-adik saya dari Unsik ya, BEM Unsik. Mohon maaf sebelumnya saya agak terlambat, tadi ada acara di Pendopo menemui staf ahli Menko Kemaritiman dan investasi, Pak Budi, staf ahlinya beliau datang ingin mengecek sejauh mana kesiapan penanganan COVID-19 di Wonosobo. Belum selesai tadi, tapi karena sudah di WA Pak Faizi, teman-teman adik-adik kita sudah lalu, Pak, oke siap, saya tak izin Pak, saya keluar. Dan juga ini saya didampingi Kabid saya Pak, Kepala Bidang. Jadi Pak Faizi ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu ya. Kemudian Pak Eko Permono ini Kabid Sarpras, Sarana Prasarana. Jadi kalau kita bicara tupoksinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, itu sebetulnya ada tiga hal: pendidikan, kepemudaan, keolahragaan. Jadi ada tiga hal itu. Tapi pada prinsipnya sebagian besar lebih cenderung ke dunia pendidikan. Jadi kita membantu tugas-tugas bupati, tugas-tugas pemerintah daerah di dalam bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan. Ini kerangka besarnya. Kemudian di dalamnya ada di situ terkait dengan kurikulum. Yang paling utama itu di pendidikan adalah kurikulum. Bagaimana proses pembelajaran. Kemudian di dalamnya ada proses pengelolaan PTK. PTK itu pendidikan, tenaga pendidikannya. Bagaimana gurunya, bagaimana kalau kekurangan tenaga pengajarnya, bagaimana tenaga administrasi mengelola sekolah dan sebagainya ini.
ada satu bidang lagi yang namanya bidang PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu sarprasnya juga. Kenapa ada bidang sarpras? Jadi sarpras baik itu di sekolah SD, PAUD, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP ya. Jadi ini batasan kita, kewenangan kita ada sampai di SMP ya. Jadi untuk SLTA, SMA, SMK, MAN, apalagi MAN itu sudah juga. Jadi kewenangan kita hanya di PAUD, TK, SD, SMP. Pendidikan luar sekolah, PNF, pendidikan non formal itu ada di kewenangan dinas pendidikan kabupaten. Kemudian untuk setingkat SMA, SMK itu sudah di kewenangannya di provinsi. Kemudian sekolah-sekolah yang berbasis agama, ya seperti RA, MI, MTS, MAN itu ada di Kemenang. Nah ini batasan-batasan ini harus tahu dulu. Jadi nanti tidak tadi disampaikan benar ada pondok pesantren. Pondok pesantren ini memang ada di wilayah Wonosobo. Dia juga mengelola pendidikan, tetapi di situ ada basic-basic keagamaannya. Ini berarti nanti wilayahnya secara struktural dia ada di bawah Kemenang. Perguruan tinggi di pusat langsung. Nah, perguruan tinggi langsung pusat, langsung kementerian. Jadi sudah tidak di bawah kita. Nah, ini porsi-porsi itu harus kita ketahui. Nanti kita bersamakan. Saya justru pengen diskusi seperti ini, justru ingin masukan dari teman-teman mahasiswa. Karena mahasiswa itu orang-orangnya kan kritis, dia berdasarkan teori, ya. Tapi terus normal, belum tentu tahu lapangan. Artinya prakteknya belum ada ya, belum pernah praktek. Sehingga penting harus kita padukan antara teori yang didapat di meja dengan praktek-praktek yang ditemui di lapangan. Nah, kalau kami cenderung praktisi, kami ada di lapangan, kami melaksanakan teori-teori itu, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi kalau adik-adik semuanya ini mungkin isi kepalanya masih teori semua, akademisi semua. Jadi bicara yang ideal, kan begitu. Ya. Ini harus kita sinkronkan sehingga kumpul-kumpul seperti ini sangat penting. Jadi kami juga butuh masukan, butuh inovasi. Ya, karena mungkin adik-adik ini punya kreativitas, punya inovasi yang sangat dibutuhkan untuk kita untuk memajukan dunia pendidikan di Wonosobo. Nah ini penting, saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Hanya saja memang mohon maaf waktunya ya harus kita sinkronkan. Jadi kegiatan kami juga banyak, sehingga mohon maaf tadi janjian jam 10 bisa mulur ya mohon maaf 1 jam ini juga karena mohon maaf gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang harus kita selesaikan. Jadi tugas-tugas kita yang paling utama memang di pendidikan itu adalah proses pembelajaran. Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak dengan materi-materi yang sudah ditentukan, dan anak itu bisa mendapatkan hasil itu dan bisa bermanfaat bagi mungkin keluarga, masyarakat, bangsa, negara. Idealnya di situ. Tetapi kadang kita terbentur oleh kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Contoh, teorinya yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu sulit. Secara teori sudah dilakukan, ya kan? Tetapi apa yang terjadi di lapangan, kita baru menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak boleh melakukan tatap muka, karena kalau tatap muka risikonya tinggi dan sebagainya. Nah ini kan sesuatu hal yang harus kita sinkronkan. Kita harus tahu risiko yang akan kita hadapi manakala kita harus paksakan PTM, pembelajaran tatap muka dan sebagainya. Nah, seperti inilah. Jadi ini jadi memang saya butuh masukan, butuh dikritisi ya. Atau mungkin ada kebijakan kita yang kurang sesuai, berkendala di lapangan, silahkan nanti kita diskusikan bersama. Tinggal nanti menyesuaikan antara teori dan praktek, kita harus jalankan. Jangan hanya berpegangan pada teori, karena teori itu idealisme. Yang baik seperti ini. Tetapi praktisi berkata bahwa teori betul, tapi lapangannya tidak bicara seperti itu. Ini harus kita sinkronkan. Saya kira itu pengantarnya. Monggo mungkin ada tambahan apa? Terkait kan tadi juga dari Bapak Kabid
kurikulum sudah sedikit menyampaikan bahwasannya Wonosobo itu selama Covid ini menjadi salah satu kabupaten yang kreatif ya Pak. Nah itu mungkin boleh disampaikan juga Pak, kreativitasnya itu di mana, di bidang apa sehingga kok kita bisa dapat itu gitu Pak. Baik, mungkin tadi Pak Wesi sudah banyak membuka ya. Memang kondisi saat ini itu butuh kreativitas, butuh inovasi, butuh terobosan baru terkait dengan bagaimana proses pembelajaran itu bisa tetap dilakukan. Ada dua prinsip yang tidak bisa kita abaikan. Satu adalah hak terhadap kesehatan dan kesehatan dan keselamatan anak didik. Satu prinsip itu haknya mereka, hak kita bersama, hak anak didik. Yang kedua adalah kita tetap dapat melayani hak anak didik untuk tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dan perkembangan psikososial mereka. Itu harus kita lakukan. Jadi dua hak anak didik ini yang tetap harus kita lakukan supaya kita tidak, karena itu dilindungi undang-undang. Kesehatan nomor 1, layanan pendidikan juga harus kita lakukan. Nah, kalau kita hanya membicarakan tentang bagaimana sehat, mungkin ya sudah, berarti kita tidak akan bicara tentang pendidikan, ya kan? Wes perai semuanya, ya berarti seperti kita liburkan semua sekolah, anak didik pasti akan sehat, selamat. Tetapi mereka juga punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, sehingga dua-duanya harus bisa berjalan dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan. Sehingga kita harus cari jalan. Oleh sebab itu kita selalu berpedoman kepada aturan-aturan yang sudah ada dari pemerintah. Ada beberapa Permendikbud yang sudah kita cermati. Kemudian yang paling ukurannya, tolak ukurnya adalah di SKP 4 Menteri. Mungkin Pak Presiden sudah menyampaikan. Sudah? Belum Pak. Ada SKP 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Ini membuat kesepakatan bersama. Bagaimana sekolah itu boleh melakukan tatap muka, ya, dalam kondisi pandemi. Jadi yang menjadi titik tolak, entry point itu adalah di status warna daerah. Di situ disebutkan, ini yang SKP yang kedua. Kalau SKP pertama itu hanya zona hijau yang diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Tapi kemudian direvisi, ada 4 SKP Menteri itu agak dilonggarkan. Apabila daerah itu berstatus hijau dan kuning, itu diperbolehkan melakukan tatap muka. Tetapi yang masih berstatus oranye dan merah itu tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Nah pertanyaannya, sekarang Wonosobo di status apa kan begitu? Nah itu Pak, makanya langkah-langkah kreatifnya itu sudah apa saja, kemudian yang sudah berjalan gitu. Iya, dan justru itu. Jadi dasar kita adalah di situ Pak. Ya. Ya, saya buka entry point-nya dulu supaya kita tahu, kita tidak memaksakan itu loh, harus tatap muka dan sebagainya. Sehingga kebijakan kita satu-satunya yang paling baik menurut kita semuanya terkait dengan itu ya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bagaimana pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan melalui daring maupun luring, ya, daring maupun luring. Daring itu mungkin adik-adik sudah tahu lah, pakai aplikasi webinar, ya, pakai Zoom meeting, ada Microsoft 365 dan sebagainya, banyak sekali aplikasi-aplikasi itu, dan itu sudah kita lakukan. Tetapi kondisinya apa? Wonosobo itu kan daerahnya Gunung Pak. Nah, ada beberapa sekolah yang tidak bisa terjangkau oleh sinyal. Justru malah lebih banyak 26% siswa tidak bisa menjangkau jaringan internet. Jadi kita evaluasi ya. Iya. Jadi oke, PJJ lakukan daring bagaimana sekolah. Ternyata ada 26% yang berada pada wilayah blank spot. Blank spot. 20 blank spot itu maksudnya nggak bisa Tidak ya? ada sinyal sama sekali. Nah kemudian
ada berapa anak yang tidak mempunyai 23% Nah. tidak memiliki gadget. jadi kondisinya memang begitu. Ada gadget, nggak ada sinyal. Ada sinyal nggak punya HP. Ini realitasnya seperti itu. Itu kan kita tidak bisa paksakan, Pak. Kita harus sesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi dan lapangan. Kemudian kalau misalnya daringnya memang sulit, oke lah, boleh menggunakan yang namanya luring tadi. Luring itu seperti apa? Begini, Pak. Dulu ada kebijakan yang namanya home visit. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar. Jadi guru bisa mendatangi muridnya dalam skala kecil pada wilayah-wilayah tertentu. Pada waktu setelah gelombang pertama, mohon maaf ya, itu boleh kita lakukan. Jadi silakan guru untuk melakukan home visiting. Guru mulai pagi itu sudah menjadwal, saya hari ini kemana, kemudian sudah diberitahukan kepada orang tuanya. Yang jelas minta izin kepada orang tuanya dan lingkungannya dulu. Tetap menggunakan protokol kesehatan, harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Kemudian ruangan yang digunakan itu juga ventilasi harus terbuka dan sebagainya. Home visiting kita lakukan. Kemudian kalau tidak, itu di wilayah-wilayah tertentu dalam skala kecil dia menunjuk semacam koordinator, baik itu koordinator dari muridnya sendiri atau orang tuanya. Terus setiap 1 minggu sekali dijadwal untuk datang ke sekolah, tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi mereka datang misalnya dijadwal setiap hari Senin, nanti ada 1 orang dari perwakilan kelompok itu datang ke sekolah, ya, 1 nanti diberikan soal sama materi pembelajaran, kemudian sambil mengembalikan hasil-hasil itu di minggu sebelumnya. Jadi sambil memberikan hasil juga dia ambil tugas dan sebagainya. Ini model luring dan itu pun masih dalam protokol kesehatan. Tetapi home visit di gelombang kedua ya. Jadi gelombang kedua itu kalau saya memperhitungkan mulai dari Agustus, Pak. Agustus itu kan kenaikannya cukup signifikan. Terakhir itu hari ini 1.205, Pak. Tadi laporan Pak Bupati kepada itu 1.200, artinya sudah menembus angka segitu. Tapi di sebelum di Juli ke bawah, Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu kan kita stagnan bagus itu. Di angka 83 atau 84 ya, itu kan stagnan bagus itu di gelombang pertama. Itu pada waktu itu kita sarankan, oke, silakan kalau nggak bisa daring, silakan melakukan home visit tadi. Banyak sudah kita lakukan. Tapi setelah Agustus, mulai akhir Agustus setelah kita melihat perkembangan kok angkanya tinggi, kita tidak kita sarankan lagi teman-teman guru itu melakukan home visit. Tetap utamanya kita gunakan daring, gitu. Nah ini juga kendala kita. Kenapa kita harus butuh terobosan? Itu tadi, Pak. Jadi kecuali dari segi materi ya, anak itu merasa bosan. Setiap kali diberikan materi ini Selenggara mengerjakan, kemudian baru kumpulkan lagi, balik lagi materi soal ujian. Murid bosan, jenuh, bahkan stres juga. Orang tua juga demikian. Orang tua itu stres. Yang lebih stres malah orang tuanya. Nah, tidak terbiasa. selain dari sisi waktu dia harus mendampingi, ya kan? Kan waktunya tersisa juga mendampingi anaknya. Iya. Yang biasanya ditinggal anaknya tinggal sekolah kemudian ibu belanja, sekarang nggak bisa belanja ke pasar gara-gara nunggu anaknya harus dari sekolah. Yang kedua, dia tidak punya kemampuan untuk bisa menjelaskan soal-soal ini. Artinya orang tua itu kan belum tentu, kecuali orang tuanya misalnya sekolahnya di perguruan tingginya pakai fakultas keguruan, dia bisa menjelaskan. Tapi kalau di luar itu dia kan tidak punya kemampuan untuk bisa menjelaskan. Di sisi lain sebenarnya gurunya juga bermasalah. Artinya bermasalah begini, SDM mereka juga kadang berbeda-beda, macam-macam. Ada yang mampu, yang namanya gaptek, Pak, yang guru-guru di usia 50-an ke atas itu buka komputer aja kadang udah, itu juga menjadi kendala kita. Nah, oleh sebab itu kita butuh inovasi. Kira-kira gimana sih? Daring itu juga butuh biaya, bayar pulsa, bayar untuk beli internetnya, itu pakai data dan sebagainya. Selain itu juga HP-nya juga harus Android, HP yang biasa-biasa tidak bisa dan sebagainya.
Nah akhirnya beberapa teman ini Pak Bayu, Pak Eko dan sebagainya ada penawaran kerjasama lewat radio. Nah ini radio itu kan sudah populer. Saya pikir semua masyarakat juga punya lah kalau radio. Karena radio-radio yang tradisional itu saya pikir juga murah, harganya nggak mahal. Kemudian kita diajak kerjasama dengan Polres yang kebetulan juga kerjasamanya dengan Unsik, yaitu menggunakan siaran radio pendidikan notas yang ada di itu bagian terobosan kita bagaimana caranya supaya murid tidak bosan. Kemudian orang tuanya juga tidak terbebani dengan biaya-biaya yang tinggi, ya kan? Kita juga gurunya juga lebih lebih gampang menyiapkan materi-materi karena sekali dia ngomong dia sudah bisa disebarkan ke semua. Hanya kendalanya memang saat ini ya sama dengan sinyal HP juga kan itu ada beberapa daerah yang masih belum terjangkau oleh notos. Nah ini yang bagian dari inovasi. Justru dengan pertemuan ini nanti saya butuh mungkin ada inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi yang bisa kita terapkan. Nah, maaf Pak, lah itu radionya tuh berarti itu ada guru yang jadi narasumber satu kemudian di sekolah disebar-sebar suruh ke ini. Ya. Jadi prosesnya begini. Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai dengan jam 11 kita bagi dua, 1,5 jam untuk SD, 1,5 jam untuk SMP, mulai dari Senin sampai dengan hari Kamis. Sebelumnya kita sudah siapkan teman-teman guru yang akan mengisi materi ya. Dengan misalnya si A nanti akan ngisi materi B pada jam sekian dan seterusnya. Jadi sudah kita jadwal, mereka sudah menyiapkan itu. Kemudian sebelumnya 2-3 hari juga ini Pak Faisal sudah menyiapkan sosialisasi ke teman-teman guru, ke teman-teman korwil, pengawas agar menyampaikan ke orang tua dan muridnya di hari itu dia siap di radio. Hari Senin besok jam 8 sampai ini materinya ini, pematerinya ini. Nah, mereka sudah siapkan semuanya di situ. Termasuk ke media sosial, informasi di masyarakat, jadwal selalu ada. Nah kalau misalnya ada interaksi mungkin dari siswanya ada pengen bertanya atau apa gitu gimana Pak? Ada dialog interaktif pakai ada yang WA. Oh berarti kayak WA ya, ada interaktifnya. Ada kayak berarti kayak siaran radio biasa itu. Iya, siaran ada biasa. ada apa gitu Iya. bisa dijalankan. Dan itu bukan rekaman. Live loh langsung. Iya. Jadi gurunya juga live gitu, cuma memang direkam juga. Kemudian kita masukkan ke YouTube podcast. Iya, podcastnya. Kayak YouTube itu nanti bisa di-setel ulang gitu. Kalau misalnya ada yang mungkin muridnya tidak sempat mengikuti itu bisa nyetel itu lagi. Dan live IG juga. Nah, ada. Jadi sifatnya kalau pas jamnya ya live Mas, dan itu bisa interaktif. Mereka bisa kirim pertanyaan bisa lewat WA, bisa siapkan. Nah kalau itu dengan siswanya sendiri ada presensinya nggak Pak untuk mengetahui ini siswa yang mendengarkan atau tidak? Oh, Itu masing-masing di sekolah. itu Masing-masing ada sekolah. kebijakan Iya. masing-masing di Iya. setiap sekolah. Iya. Tapi dari dinas tidak merekomendasikan untuk bagaimananya gitu tidak Pak. Yang penting sudah menyediakan cara ini loh kita sudah menyediakan pemateri gitu Iya. saja. Betul. Artinya begini Mas, kita tidak bisa paksakan memang kepada sekolah untuk mencoba di absen dan sebagainya, karena memang kondisinya memang seperti ini. Jadi tidak memungkinkan. Tetapi pengawas, kepala sekolah tetap kita berikan himbauan kepada mereka muridnya supaya ikut semuanya. Walaupun saya yakin juga mungkin berapa persennya masih ada ya. Belum. Terus ini Pak, mumpung ada Bapak Kepala Kurikulum juga ini, kalau selama pandemi ini ada kurikulum yang berubah nggak sih Pak? Standarisasi terhadap kemampuan yang harus dicapai oleh seorang siswa itu kan kalau tadinya kan mungkin siswa per pelajaran ini ada capaiannya ini. Nah kemudian selama pandemi dengan sistem pembelajaran yang berbeda ada mungkin grade yang dinaikkan atau bahkan diturunkan gitu nggak dari kurikulum pencapaian tiap siswa? Iya penyesuaian. Tidak ada perubahan kurikulum, jadi kurikulumnya tetap kurikulum 2013. Tapi metode, model teknisnya ada penyederhanaan. Namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu adalah kurikulum utuh 2013 yang disederhanakan, yang diperas KD-nya, dipilih KD-KD
KD itu kompetensi dasar, kalau yang jurusannya fisika sama PIAUD paham itu. Tapi kalau yang jurusannya sastra Inggris ya nggak tahu. Jadi KD itu kompetensi dasar. Kalau misalnya dalam satu semester mapel IPA misalnya ada 12 kompetensi dasar, maka kita ambil kompetensi dasar yang paling esensial saja ada. Dari 12 bisa menjadi 6, bisa menjadi 4. Artinya karena ketersediaan waktunya kan juga terbatas. Di masa pandemi ini semuanya darurat, tidak ada yang normal. Termasuk kurikulumnya, namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan dan didaruratkan. Tapi sekolah juga diberi kewenangan untuk melakukan pilihan. Mau pakai kurikulum 2013 utuh boleh, mau pakai kurikulum 2013 yang disederhanakan atau kurikulum darurat juga boleh. Tapi sebagian besar sekolah adalah memilih di Wonosobo ini adalah kurikulum darurat. Modulnya sudah kita bagi. Kemudian sumber daya manusianya, para gurunya sedang kita latih. Insya Allah minggu depan awal November itu pelatihannya selesai. Itu beberapa hal yang kita lakukan. Kemudian kalau pertanyaannya tadi masalah kreativitas Dinas Kabupaten, pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menembus batas-batas dan kebutuhan di pandemi ini, di samping siaran radio pendidikan yang kita simbolkan sebagai sindo prestasi, siaran radio dan video berprestasi di tengah-tengah pandemi, namanya sindo prestasi. Itu program unggulannya Pak Kadin di Kabupaten Wonosobo yang ini juga diapresiasi sampai Pak Kapolri tadi yang saya sampaikan dengan siaran radio. Di bulan ini pula dilakukan pengambilan gambar untuk video yang nanti akan diunggah di YouTube. Untuk 10 guru, 10 kelas di SD dulu kita sudah mengambil gambar, sedang dilakukan editing. Itu juga untuk mengurangi kejenuhan anak belajar di rumah. Karena kita tahu jeritan orang tua, jeritan para guru, kita tahu. Kita sadar betul mungkin siuran sudah menjerit, selupakan sudah kok begini orang tua sudah pada mengeluh ke kita kan. Maka kita cari terobosan itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kadin. Ada hal-hal lain lagi Mas yang menjadi kebijakan-kebijakan terkininya pendidikan mengenai terkait dengan pandemi ini, ada relaksasi penggunaan dana BOS. Jadi mahasiswa juga harus tahu nih apa itu relaksasi penggunaan dana BOS. Jadi ada aturan-aturan yang agak sedikit dilonggarkan terkait dengan pembelanjaan dana BOS. Kalau dulu kan untuk beli ini nggak boleh, beli ini nggak boleh. Tapi selama pandemi ini untuk beli hand sanitizer boleh, untuk beli termogan boleh, untuk beli disinfektan itu boleh, masker itu juga boleh. Karena ini itu disebut sebagai relaksasi penggunaan dana. Kemudian ada hal yang baru lagi, khususnya kawan-kawan HMP, fisika maupun PIAUD, namanya AKM Mbak. Namanya AN, Asesmen Nasional, penggantinya ujian nasional. Jadi tahun 2020 kemarin sebetulnya, 2020 ini sebenarnya kan tahun terakhir dilaksanakannya ujian nasional. Tapi malah nggak jadi kan ujian nasionalnya karena pandemi. Maka itu diganti dengan namanya Asesmen Nasional. Asesmen Nasional itu untuk mengukur 3 hal. Yang pertama AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kebijakan itu, kebijakan nasional. Kalau levelnya kabupaten kita sedang siap-siap untuk melakukan. Pak Kadin masif sekali melakukan sosialisasi. Bahkan hari ini sudah 4 hari Pak Kadin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua kepala sekolah SMP plus 1 orang koordinator standar penilaian sedang kita diklat untuk melakukan AKN di sekolah masing-masing. Diklatnya itu workshop gitu. Iya, pakai daring. Pakai daring. Kirain langsung gitu. Boleh, Bang Briani Pak. Nanti seperti sampai ya. Itu saya nambahin Pak Kadin. Tadi berkaitan dengan kurikulum itu saya justru malah yaitu Pak, karena tadi kebetulan
boleh kritik, boleh apa ya. Nek menurut saya ini malah ini sedang jadi momen Pak. Pendidikan di negara kita ini kan sekarang cenderung pendidikan apa ya, yang itu loh Pak, orang apa namanya, pemacu terhadap kreativitasnya itu kurang. Jadi anak itu dituntut untuk ketika ada pertanyaan jawabannya letter lock. Apalagi pertanyaan dengan multiple choice Pak, itu kalau menurut saya itu apa ya, salah satu pembelajaran yang sangat tidak mendidik sekali, karena anak dilatih kemudian untuk letter lock, apa sih letter lock, terlalu kaku gitu loh Pak. Tapi ketika apa namanya, anak itu dididik misalnya pertanyaan apa kemudian jawabannya itu dia bisa berpikir sendiri, itu justru malah bisa memacu kreativitas Pak. Nah makanya momen pandemi ini justru malah bisa jadi momen di mana ada perubahan kurikulum semacam itu Pak. Karena saya kan punya adik masih SD Pak, dia itu ya SD kelas 1 Pak, di SD di tapi MI Pak. Oh MI tapi kan SD kan ya, MI kali jeruk Pak. MI jeruk Ya, nah dia kan ya. iya Pak. Dia kan ini dibacain sama ibu, kemudian ada pertanyaan, contoh ini Pak, pertanyaannya Bapak pulang dari rumah membawa oleh-oleh, apa yang membuat si anak itu senang itu? Nah kemudian adik saya jawab, ya jajan gitu kan. Nah jajan itu kan bener ya Pak, jawaban bener, tapi secara itu pilihan kan nggak ada Pak, adanya oleh-oleh gitu Pak. Padahal kan itu jawaban yang sebenarnya sama tapi bener. Sehingga mungkin kalau secara kurikulum kemudian ada terobosan-terobosan semacam itu, juga orang tua dalam mendidik anaknya juga bisa ini Pak, tidak terlalu letterlock dengan apa, tidak terlalu kaku gitu loh Pak. Dan bahkan mungkin bapak-bapak juga sudah sering mendengar bahwasanya pendidikan hari ini itu apa, anak-anak itu senang dengan yang dunia game gitu loh Pak, dengan dunia game. Jadi bagaimana supaya pendidikan itu bisa dikemas dengan model gaming, karena sekarang kan anak-anak sedang dirumahkan semua ini Pak. Nah apakah kemudian dari Dinas Pendidikan tidak kemudian memanfaatkan momen ini untuk kemudian merekomendasikan pola pendidikan dengan sistem permainan itu tadi Pak? Nah itu gimana Pak? Baik Mas Presiden. Mas Presiden, kita punya banyak presiden Pak sekarang, Presiden BEM juga. Kalau menyangkut kreativitas seperti itu, sebetulnya untuk di tingkat sekolah dasar SMP itu sudah ada yang namanya HOTS, Higher Order Thinking Skills. Jadi sekarang memang sedang diarahkan pembelajaran di kelas maupun teknik evaluasinya semuanya harus HOTS. Tidak boleh ada misalkan soal Indonesia merdeka pada tanggal titik-titik, itu kan menghafal. Jadi kita mencoba untuk keluar dari jebakan-jebakan menghafal itu. Jadi higher order thinking skill itu bagaimana anak berpikir tingkat tinggi baik di dalam pembelajaran maupun ketika dia harus menghadapi evaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan game. Di Notos FM sendiri model pembelajarannya sudah ada semacam mengarahkan kepada pembelajaran yang agak lebih kreatif, tidak membosankan, tidak monoton, menyenangkan. Kemudian di SMP dan di sebagian SD juga pembelajarannya sudah menggunakan Google Classroom. Kemudian evaluasinya menggunakan Google Form. Yang itu juga sudah mirip dengan game-game itu. Artinya anak sudah agak keluar dari model-model lama konvensional seperti harus menjawab soal-soal sekian dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kebetulan di Injeringan itu sekolah di tempat gurunya itu mahasiswa saya, Pak Hasil itu mahasiswa saya. Pak Hasil itu kan mahasiswa saya, jadi saya nanti juga banyak bicara dengan dia agar lebih kreatif sehingga tidak laporan ke penjenengan, mas. Ya nggak laporan Pak. Ya istilahnya penjenengan kan jadi tahu kok tidak kreatif sekali di MI kali jeruk Pak. Kalau MI sebenarnya kan bukan di wilayah kami, tapi Pak Hasil mahasiswa saya, sehingga saya punya kewenangan untuk memberikan masukan ke dia. Jadi kita sedang OTW untuk masuk ke pembelajaran yang lebih pakem, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Tidak begitu saja. Itu Mas. Jadi betul, saya setuju apa yang disampaikan Pak Presiden ini. Artinya memang harus, karena kita zamannya sudah memasuki revolusi industri 4, ya kan? Sudah tidak anulah di hardware komputer itu sudah enggak, kita sudah pakai software. Jadi teknologi memang kita samakan, sehingga pembelajaran pun juga harus bisa mengikuti itu.
itu sejalan dengan kebijakannya tadi disampaikan. Yang namanya AN, asesmen nasional itu kan tadi ada 3 kategori ya. Asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, survei lingkungan kerja. Yang namanya asesmen kompetensi minimal ini itu kan ada 2 hal yang menjadi dasar, yang agak menjadi dasar paradigmanya. Yang pertama adalah numerasi dan literasi. Itu pembelajaran yang bersama dengan itu. Yang namanya literasi itu bagaimana kita mengetahui, mengembangkan, kemudian menganalisa menggunakan bahasa, ya kan? Kalau numerasi itu bisa menganalisa dengan menggunakan fakta, angka, matematika dan sebagainya. Itu bagian yang terpadu. Nah, bagian pengembangan dari tadi yang kemarin Pak, kebijakan paradigma pendidikan tahun kemarin itu kan yang penting UN-nya bagus. Iya. Nah, kan? Iya caranya supaya nilai ujian nasionalnya bagus. Lulus. Yang penting itu kan. Jadi semua pendidikan itu arahnya kudunya pokoknya UN-nya lulus, sehingga mereka lebih cenderung ke tadi paradigma yang sempit, textbook. Terus pokoknya lulus. Soalnya apa sih? Iki ya udah itu dihafal, sehingga tidak ada pengembangan kreativitas. Nah, paradigma yang besok yang tadi disampaikan AN itu arahnya tadi 2 paradigma antara analisa numerik dengan analisa literasi. Itu bagian dari pengembangan ini. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Presiden. Soalnya karena kan sekarang kan kita itu kan tidak hanya mendidik si anak saja Pak. Sekarang kita itu juga mungkin dari dinas pendidikan juga mendidik orang tua gitu loh Pak. Parenting. Iya, parenting ya. Iya, parenting untuk kemudian orang tua juga bisa menjadi orang tua yang sesungguhnya gitu loh Pak. Bagaimana orang tua itu bisa juga mendidik anak-anaknya, baik itu memberikan contoh apa, sehingga ketika kurikulum itu dirubah, orang tua tidak kemudian dia kan tak bisa maca iki gitu kan, tapi bagaimana supaya orang tua juga bisa mendapatkan arahan baik itu dari sekolah masing-masing ataupun dari pihak-pihak yang terkait untuk kemudian anak itu diberikan kelonggaran dan memiliki cara-cara yang lebih lebih kreatif gitu Pak. Karena di YouTube di apa itu sekarang banyak Pak, pendidikan negara kita itu kayaknya itu tidak mohon maaf Pak, kurang mencerdaskan Pak. Contoh, saya belajar bahasa Inggris itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, tapi kadang ada yang belum bisa bahasa Inggris Pak, padahal sudah belajar dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, ada pelajaran bahasa Inggris terus, tapi tidak semua siswa itu mampu menguasai bahasa Inggris. Kan jadi tanda tanya, ini ada apa gitu, ada apa kok kemudian penguasaan terhadap suatu materi itu tidak dikuasai dengan maksimal, sehingga kemudian tujuan dari pendidikan itu akhirnya menjadi tanda tanya Pak. Bahkan kalau Deddy Corbuzier itu ngapain kamu sekolah tidak harus sekolah mahal-mahal gitu ya. Kalau mahal-mahal, kalau akhirnya juga paling berapa sih gajimu gitu, kalau ini orientasinya uang ya Pak. Cuman kadang kan memang pendidikan orientasinya bukan di situ. Cuman ada memang pendidikan di negara kita yang kayaknya secara kurikulum maupun secara pengemasan ini ada sesuatu yang kayaknya perlu diperbaharui gitu Pak. Meskipun saya juga tidak setuju dengan negara kita kalau dijadikan negara industrialisasi, saya sangat-sangat tidak setuju. Oleh karena itu mudah-mudahan khususnya Wonosobo ini Pak bisa kemudian melihat potensi Wonosobo ini, sumber daya alamnya ini sangat luar biasa sekali Pak. Apakah dari dinas pendidikan juga melihat itu sehingga anak-anak mungkin diajarkan bagaimana teknik bertani gitu kan, itu kemudian dimasukkan di kurikulum baik SMP maupun SD gitu, kemudian anak-anak diajari ini loh cara bertani yang baik, sehingga Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu kiblat dalam pendidikan di wilayah pertanian gitu Pak. Itu kayaknya asik gitu. Ya, itu yang mau Disampaikan. Baik, ini yang pertama mengenai bagaimana ikhtiar pendidikan di dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang agak local wisdom gitu, ada kebijakan lokalnya. Baik, dalam istilah kurikulum itu ada namanya infusi. Infusi itu kalau dalam ilmu difusi dan inovasi kurikulum itu artinya menyusupkan materi-materi kebijakan tertentu di dalam kurikulum. Nah, di Wonosobo ini sebetulnya sudah berkali-kali kita sampaikan agar
kurikulum itu juga menginfusikan hal-hal yang terkait dengan pertanian, pariwisata dan sebagainya. Meskipun sampai hari ini saya katakan kalau kita evaluasi memang belum 100% berhasil. Sebelum pandemi ini kalau anak mau lulus SD misalnya, larinya kalau mau piknik tidak ke Dieng atau Wadas Lintang, Pak, tapi ke Jogja, ke mana lagi, ke Malang, ke Pangandaran. Iya. Ini bentuk kita belum berhasil memberikan infusi local wisdom ke dalam kurikulum. Ini tugas kita bersama. Nanti ada diskusi-diskusi tentang itu, bagaimana menginfusi local wisdom ke dalam kurikulum. Ini memang menjadi sesuatu yang sangat kami inginkan. Kemudian yang kedua, ada Pergub yang akan lahir insya Allah di tahun ini tentang muatan lokal. Muatan lokal Wonosobo itu nanti selama ini kan hanya bahasa daerah, bahasa Jawa. Nanti muatan lokal ada kuliner Wonosobo. Jadi diajarkan juga pada murid bagaimana miongklok, bagaimana karika, ya, bagaimana tempe kemul. Paling tidak anak SD nanti sudah bisa bikin tempe kemul. Anak SMP sudah bisa bikin advertising, proses mengiklankan tempe kemul ke luar daerah. Anak SMA sudah bisa bikin dengan teman-temannya misalnya untuk memasarkan tempe kemul dan produk-produk kuliner khas Wonosobo. Ini insya Allah tahun ini perbuknya tentang muatan lokal ini sedang digodok terus. Kemudian jangan lupa Wonosobo kan daerah santri. Karena Wonosobo daerah santri, kita juga tidak melupakan kesantriannya dengan memasukkan muatan lokal baca tulis Al-Quran. Ini di mana-mana nggak ada. Nah, di perbuk tentang muatan lokal itu ada pelajaran tentang baca tulis Al-Quran, sehingga nanti dijamin anak Wonosobo yang mau lulus SDMI dia harus sudah tartil betul di dalam membaca Al-Quran, makhorjul hurufnya cetok, tajwidnya oke, nahomnya juga oke, kalau ilmu-ilmu seperti itu. Tapi tidak semua SD. Kecuali SD-SD yang memang SD di bawah naungan yayasan yang non-Islam. Ya tentunya yang non-Islam juga dia juga harus, kalau nanti perbuknya sudah diberlakukan, maka yang non-Islam misalnya kajian kitab, Alkitab misalkan, anak SD harus sudah mempelajari, mendalami Alkitab bagian apa misalnya. Anak yang beragama Buddha, beragama Hindu, seterusnya itu memang kita layani semuanya dengan sepenuhnya. Sebelum nanti teman-teman menyampaikan pertanyaan, saya pengen Pak menanggapi masalah itu muatan lokal, Pak. Iya. Karena gini, pengalaman saya ketika dulu SD, saya kan SD 2 Garum, Pak. SD 2 Garum itu pengalaman. Itu memang sudah ada muatan lokal baik itu pertanian, iya Pak, maupun bahasa Jawa. Cuman itu tuh kayak jadi tidak jadi hal yang menarik gitu loh, Pak. Kayaknya itu hanya sebatas yang penting di kuis ngelakoni udah gitu loh, Pak. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang lain itu kayak seolah-olah siswa itu dipaksa mau nggak mau harus bisa gitu, Pak. Padahal kadang ada yang merasa senang, saya tidak suka pelajaran ini, saya tidak suka pelajaran ini. Sehingga itu jadi ketimpangan gitu, Pak. Karena muatan lokal tadi itu tidak kemudian benar-benar diberikan apresiasi yang baik. Misalnya contoh anak SD yang bisa bertani sampai apa, dia nanti dapat dispensasi di pelajaran apa, katakanlah yang memang dia tidak suka, nggak apa-apa gitu. Tapi dengan catatan kemampuan dia di bidang contohnya pertanian kemudian digenjot bener dan dia bisa melakukan sesuatu apa gitu, Pak. Ya, itu jawabannya gini, Mas Presiden. Jawabannya adalah perubahan kebijakan dari ujian nasional, ujian sekolah berstandar nasional, USBN itu menjadi ujian sekolah dan AKN serta asesmen nasional, itu jawabannya. Kalau dulu memang di SD pelajaran yang paling utama hanya ada 3, bahasa Indonesia, IPA dan matematika, karena itu yang di USBN kan. Kalau itu tidak lulus maka anak ini tidak akan lulus dari SD itu. Tapi sekarang nggak ada pelajaran yang menjadi primadona. Semua pelajaran itu harus menjadi primadona. Karena anak lulus itu harus lulus semua mata pelajaran yang diajarkan di kurikulum sekolah itu. Sekarang sudah hilang ujian nasional, sudah hilang ujian sekolah berstandar nasional. Yang meluluskan sepenuhnya kewenangan sekolah itu.
berdasarkan standar-standar yang ditentukan oleh sekolah. Ini adalah upaya kebijakan nasional dan kebijakan lokal tentang bagaimana membuat pelajaran tertentu menjadi primadona dan pelajaran yang lainnya menjadi tidak penting, termasuk mata pelajaran bahasa Jawa. Iya. Itu sangat Bahkan penting saat sekali. itu Mas Sampean SD itu zaman diulang Pak Samidi mungkin atau Pak Marno, itu yang namanya pelajaran bahasa Jawa itu menjadi pelajaran yang paling sulit. Kenapa? Karena memang jarang diajarkan dan anaknya kalau ulangan juga nilainya jelek-jelek karena bahasa Jawanya Wonosobo beda dengan bahasa Jawa yang diajarkan di buku-buku. Wonosobo nyong tapi di buku niku aku, sehingga antara aku dan nyong itu nggak nyambung. Nah, ini memang sudah kita bongkar, kita benahi. Ada Betul, Pak. satu hal yang perlu diketahui. Selain sisi kurikulum, mata pelajaran dan sebagainya, adik-adik harus tahu bahwa yang namanya guru itu juga SDM, artinya mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda. Kemudian untuk mencukupi guru aja kita kesulitan. Udah itu paling kendala yang sangat berat. Contoh tadi kita nyari guru bahasa Jawa di semua sekolah, bayangin bisa nggak? Kita mencukupi guru kelas saja yang di SD itu aja masih kurang sekitar 900. Untuk saat ini. Iya. Guru agama. Nah, Guru agama. Kita mungkin nanti boleh kerjasama dengan Unsik Pak, biar lulusannya bisa langsung direkom. Nah, Saya punya data dalam saya Pak Kadin, 60% guru agama di Wonosobo hari ini adalah alumni Unsik. begini Mas, kalau kerjaannya ada, tapi sekarang bazar ini alumni bisa bicara bicara karena bayar apa? Wah, ini nek tanya anggaran nanti sensitif Pak. Ya mungkin ini dari teman-teman, silahkan kalau ada yang Baik. harus, kalau bisa sih ada gitu pertanyaan-pertanyaan. Baik, untuk menarik. Sardi. Iya, Mas Presiden, kita akan berhenti jam berapa? Oh ya, jam berapa kameramen? Kameramen sudah mulai mau mati nih. 15 menit lagi. Oke, sip. Jam 12 pas. Siap. Nanti kita sesudah selesai kita tentukan ke depannya kita Ya. ketemu lagi kapan. Siap. Mas Yusuf nanti komunikasi ke saya ya. Siap Pak. Semoga teman-teman Semoga mungkin. Saya mau. Oke, ya. calon ustazah Piaut. Ini kan saya dari prodi Piaut ya, jadi dalam antara selama ini tuh banyak guru Piaut yang rada berkeluh kesah gitu istilahnya, khususnya untuk TK. Jadi kan kalau kurikulum SD itu bahkan untuk masuk SD saja anak harus sudah bisa membaca sama berhitung. Nah itu kan ada tes-tesannya seperti itu. Nah tapi di teorinya di kami di TK PAUD, nah itu kan tidak boleh mengajarkan anak untuk membaca dan berhitung. Yang boleh itu hanya mengenalkan tentang alfabet dan mengenalkan tentang angka. Nah lalu saya ingin tanyakan, nah itu bagaimana kan antara SD sama TK itu nggak sinkron gitu antara dari kelas 1 sama TK-nya itu. Jadi banyak juga orang tua itu yang menuntut sekali untuk anak TK itu Anak TK bisa diajarkan membaca, baca, menulis, berhitung ya? Iya, nah itu banyak orang tua yang menuntut juga untuk anak TK Baik. bisa menulis sama berhitung. Baik. Nah kemudian sama yang tadi asesmen nasional itu untuk anak PAUD ada nggak sih atau tidak? Baik, oke. Terima kasih. Bapak. saya dulu nanti ditambahin. Iya. Jadi sebetulnya memang yang namanya PAUD, namanya ada prasekolah Iya. Jadi sifatnya ya cuma harus bisa belajar, harus bisa membaca, harus bisa berhitung, itu nggak betul. Kurikulumnya nggak seperti itu gitu. Jadi di PAUD itu adalah dunianya adalah dunia permainan. Iya. Yang membuat anak itu diberikan stimulus di motoriknya, di kognitifnya, kemudian dia bisa persiapan untuk sekolah, jadi tidak dipaksa untuk itu. Nah, sekarang begini, pada waktu tahapan PPDB di SD, kan sekarang tidak pakai ujian, tidak pakai tes, tidak pakai apa, hanya menggunakan zonasi. Iya. Nah, gitu. Jadi sekarang tidak ada sekolah yang mempersyaratkan bahwa yang masuk SD itu harus bisa membaca, harus bisa berhitung, tidak ada. Jadi itu memang sebetulnya nggak boleh, karena dunianya PAUD adalah dunia bermain. Nah, sekarang tinggal bagaimana kurikulum PAUD itu bisa diterapkan di PAUD supaya persiapan anak itu ke jenjang sekolah. Nah, karena ada yang namanya tadi HOS sama HI.
holistik integratif. Jadi semua media, semua yang stakeholder yang terkait juga bisa memberikan bimbingan di satuan pendidikan PAUD itu secara sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Jadi kita kerjasamanya kan bisa dengan kesehatan, bisa dengan pos kalau di desa-desa di RT pos posyandu, kemudian ada juga dari kelurahan dan sebagainya, itu supaya secara komprehensif, holistik, integratifnya masing-masing bidang itu menyatu di dalam satuan pendidikan PAUD tadi untuk memberikan bukan sifatnya secara akademis, tapi pertumbuhan psikososial anaknya, sehingga untuk mempersiapkan anak itu bisa siap untuk sekolah di SD. Dan satu hal catatan, tidak ditutup di dalam kurikulumnya itu ada yang namanya harus bisa membaca dan bisa menulis. Kadang memang orang tua yang salah kaprah, jadi dia menuntut supaya anaknya itu bisa cepat belajar membaca, bisa ya, akhirnya kan jadinya guru TK. Nah itu, jadi orang tuanya salah kaprah, tetapi sebetulnya secara teori kurikulum PAUD-nya tidak Kalau yang SD, untuk kurikulum SD kelas 1 itu apakah memang, karena di undang-undang itu kan yang namanya PAUD itu kan anak usia 0 sampai 8 tahun. Yeah. Nah, usia 8 tahun kan kalau kita kira-kira kan SD itu masih kelas 3 ya, kelas 3 kelas 2. Nah, kelas 2. Nah, kelas 1 itu kan di SD juga itu ada pelajaran berhitung sama membaca itu. Secara secara formal seperti itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya memang kalau mulai SD memang sudah diperkenalkan itu dan sudah mulai harus bisa membaca dan menulis. Itu dapat calitung ya, Pak. Calistung. Iya. Harus kalau SD memang kurikulumnya seperti itu. Tapi kalau di PAUD tadi harus kayak koreksi, tidak boleh guru PAUD itu memaksakan anak untuk bisa itu. Tapi kadang yang salah kaprah orang tuanya yang justru minta supaya anaknya dipaksa untuk bisa begitu. Mungkin non teknis, Pak. Nanti kalau lebih teknis sekali kan nanti Pak Iji. Jadi begini, saya rasa yang dimaksud siapa namanya? Pak Farah ini tadi kan gini, kok ada orang anak mau masuk SD harus dites dulu bisa baca atau bisa nulis, sehingga banyak orang tua yang kalau anak saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa masuk SD favorit gitu. Saya rasa itu terjadi mungkin 2 tahun sebelum ini ya Pak Fayi ya. Karena mekanisme SD dalam menyeleksi kan susah juga. SD itu tidak boleh nolak, tidak boleh menolak siswa SD. 2 tahun sebelum tahun ini itu kan masih menggunakan mekanisme, kemudian SD ya di bawah tangan, kemudian seleksinya yang sudah bisa baca saya terima, yang belum enggak misalnya. Ini di bawah tangan non formal. Tapi setelah 2 tahun itu kan zonasi. Nah, dengan zonasi itu sudah tidak ada sekolah favorit. Semua siswa yang masuk ke SD maupun SMP karena kedekatan tempat tinggal. Ada memang kuota untuk prestasi, tapi jumlahnya sedikit sekali. Ya, kan sekarang zonasi. Jadi bisa baca atau tidak bisa baca, kalau rumahnya dekat dengan rumah ya di SD itu. Dan tidak, saya kepengennya anak saya sekolah di SD Sakti Wonosobo. Kenapa? Karena sana favorit. Dulu ada istilah di favorit, sekarang tidak ada. Semua sekolah sama. Bedanya TK dengan SD, kalau SD itu kan sudah bisa disebut sebagai sekolah. Kalau PAUD itu PAUD dengan PAUD TK, RA, kelompok belajar dan sebagainya itu kan prasekolah, jadi belum sekolah. Memang anak masih diberi kesempatan untuk lebih bermain. Memang harusnya kan kalau anak. Iya, betul. Anak saya sampai kelas 2 belum bisa baca. Nah itu berarti perlunya yang perlu digarisbawahi di parentingnya itu ya, Pak. Baik Mbak, saya tambahin sedikit, mohon izin Pak Kadin. Ada istilah, saya kalau mengajar di PIAUD itu saya kenalkan dengan mental hektik. Mental hektik itu mental yang menyerang. Jadi anak itu memang, kenapa anak PAUD, anak TK, prasekolah itu belum boleh diajari secara teoritis membaca, menulis dan berhitung. Bukan tidak boleh diajari loh Pak. Diajari berhitung boleh. Contohnya gini, coba kamu berapa tamu yang hadir hari ini, boleh itu. Tapi jangan kemudian coba tulis jumlah tamunya yang hadir hari ini. Tapi diminta menghitung
berapa tamu yang hadir ini, berapa gelas yang harus disediakan kepada para tamu, boleh itu. Secara konkret itu ya. Tapi nggak boleh abstrak dengan teori-teori itu. Mental hektik ini malpraktek ketika diajarkan di TK itu nanti serangannya itu ketika anak sudah kelas 1, kelas 2 SD. Ada kasus anak kelas 2 SD sama sekali nggak mau nulis. Setelah dicari historinya, ditanya orang tuanya, kenapa anak nggak mau nulis? Sebab di TK itu dia sudah jenuh, diajari nulis terus oleh gurunya. Di SD dia nggak mau sama sekali, di kelas 2 itu. Ini namanya mental hektik. Jadi sakitnya itu bukan ketika dia diajari, tapi sesudah dia nanti di kelas 2, di kelas 3 dan seterusnya. Kalau mau diskusi soal ini panjang ceritanya. Jadi diskusi tematik nanti khusus HMP PIAUD ketemu dengan kami, karena kami juga punya pengalaman yang cukup lama mengajar PAUD, PIAUD, baik di UNSIP maupun di universitas terbuka. Atau bisa dijadikan tema diskusi ketika nanti kita proses. Iya boleh. Kami siap itu. Habis ini kita Kami mengajar di PIAUD itu tumbuh kembang anak. Kemudian di UT saya mengajar PPA, psikologi perkembangan anak. Dan itu S1 saya memang menyangkut tentang itu. Saya S1-nya psikologi pendidikan, sehingga banyak mendalami dan banyak melakukan riset terhadap bagaimana para guru PAUD itu melakukan pembelajaran. Malpraktek, 101 malpraktek pembelajaran, saya pernah nulis itu. 101 malpraktek guru di dalam mengajar, termasuk guru-guru PAUD. Contoh kecil saja, guru ngabsen muridnya, itu malpraktek itu Mbak, nggak boleh. Yang boleh dilakukan adalah presensi terhadap kehadiran. Karena kalau dicatat kehadiran, otomatis anak yang nggak hadir itu diketahui. Kemudian malpraktek yang kedua, guru ketika ngoreksi murid, koreksi silang itu adalah malpraktek ganda. Salahnya dia koreksi silang, kan banyak guru-gurunya sampean dulu. Yang kalau ngajar, kalau koreksi itu coba ditukarkan dengan itu tuh. Itu sebuah malpraktek itu. Yang harus ngoreksi itu gurunya. Karena guru harus paham betul terhadap tulisan murid. Tulisan itu ekspresi. Jadi murid yang lagi marah, lagi galau itu bisa dilihat dari tulisannya. Itu. Malpraktek berikutnya adalah guru takon salahin murid. Agus. Sorry. Agus ki bapake Mas. Eko, Pak Eko maksud saya. Kamu ngoreksi punya siapa? Saya ngoreksi punya Ahmad. Ahmad salah piro. Kalimat Ahmad salah piro yang diucapkan oleh guru itu salah. Bener piro. Kudunya bener piro. Soal 10, salah 2, bener 8, nilainya 80. Kenapa guru tidak bertanya bener piro? Itu kalau saya ngajar detail sekali, tapi karena ini bukan forum pembelajaran dan nanti dikira menggurui Pak Adi gitu ya. Di segmen diskusi tematik nanti saya dengan senang hati bahkan mengundang kawan-kawan, baik PIAUD, fisika, saya juga ngajar fisika juga Mas, ya untuk diskusi. Informatika nggak ada Mas? Itu di diskusi tematik. Fasilitatornya tentunya Mas Ben sama Pak Sekjennya, monggo lah. Ini bagus sekali. Saya kira itu. Ini dulu terus kita minta closing statement dari Pak Kadin untuk tentang kebijakan pendidikan di masa pandemi. Monggo Pak. Closing statement. Baik, terima kasih adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya hari ini cukup berbangga hati bisa ketemu dengan adik-adik yang punya kreativitas, punya inovasi, punya idealisme terhadap pendidikan, karena kebetulan kami yang dituakan di dunia pendidikan di Kabupaten Wonosobo ini merasa tertantang dengan teori-teori yang tadi disampaikan, dengan praktek-praktek tadi disampaikan. Jadi pengen kami nambah lagi ilmunya, nanti kita diskusikan lewat apa tadi yang namanya lebih detail lagi per tematik dan sebagainya. Tapi pada kesempatan ini adik-adikku, saya berpesan ya, karena ini masih dalam masa pandemi. Jadi kebijakan PJJ tetap harus kita lakukan. Jadi kami mohon maaf mungkin bagi semua orang tua ya, karena saya yakin banyak orang tua yang sudah merasa jenuh dengan PJJ ini, tetapi mau tidak mau kita harus lakukan itu. Tetapi di sisi lain kami sudah ingin persiapkan beberapa sekolah, mohon maaf ya, ini masih
masih kita godok lagi. Ada beberapa sekolah yang ingin kami jadikan percontohan untuk PTM, Pembelajaran tatap muka. pembelajaran tatap muka. Tapi kita lihat dulu perkembangan kondisi perkembangan COVID. Nanti kalau sudah agak-agak dingin lah, kita nanti akan coba lakukan simulasi PTM di sekolah-sekolah yang sudah kita tunjuk. Dan sekolah itu nanti tentunya juga sudah kita cek kesiapannya, baik itu sarprasnya seperti apa, kemudian kurikulumnya seperti apa yang disiapkan, kemudian administrasi ini banyak sekali yang mereka siapkan. Jadi ada daftar periksa di Dapodi, kemudian ada kesiapan persetujuan orang tua, bagaimana hubungan MOU-nya dengan fasilitas kesehatan terdekat. Ini harus ada. Jadi itu nanti kesiapan-kesiapan itu harus kita siapkan dari sekarang, baik di SD maupun SMP. Kalau PAUD jangan dulu, karena PAUD memang sangat beresiko. Jadi kebijakannya nanti SD, SMP mungkin kita lakukan simulasi dulu, baru sudah bisa berjalan, mungkin 2 bulan berikutnya baru kita coba untuk di Simulasi. PAUD. Itu. Nah ini kami minta pengertian dan juga dukungannya, karena yang namanya PJJ ini peran orang tua sangat strategis, sangat penting untuk mendampingi anak-anaknya. Nah ini kami mau dukungannya dari teman-teman adik-adikku ini. Kemudian jangan lupa tetap berdoa. Semoga pandemi ini segera berlalu, kemudian kita bisa sekolah lagi seperti biasa, bisa tatap muka seperti biasa, dan tetap semangat. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Ucapan Hari Santri, Pak. Oh Hari iya, Santri. hari Iya. ini kebetulan tanggal 22 Oktober ini adalah Hari Santri. Oleh sebab itu kami dari jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2020 ini. Santri sehat. Santri sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Sudah siang ya Pak? Sudah siang ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga beserta Bapak Kabit-Kabitnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di kantor Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan ke depan kita akan melanjutkan lagi diskusi-diskusi tematik tentang pendidikan, sehingga nanti kita akan saling membahas agar pendidikan di Wonosobo ini bisa kita upayakan terus meningkat ya Pak, terus meningkat, terus lebih baik dan bisa berubah menjadi kabupaten yang kreatif akan pendidikan. Itu saja. Terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.